Pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa pekan lalu berdampak negatif terhadap sebagian tanaman padi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bahkan di antaranya ada yang mati akibat terlalu lama terendam total. Data terhimpun tanaman padi terdampak banjir, tercatat total luasan terdampak seluas 1.817,5 hektar pada Desember 2024 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Post yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Roy, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan bahwa tingginya curah hujan yang terjadi sejak pekan pertama Desember 2024 yang lalu memunculkan dampak yang signifikan terhadap hamparan sawah, terhadap tanaman-tanaman padi petani di daerah ini. Tercatat dari 11 kecamatan, ada 8 kecamatan yang terdampak banjir di persawahan. Hanya 3 kecamatan yang berdasarkan data dari POPT wilayah setempat yang tidak terdampak, yakni Batu Ampar, Jorong, dan Kintab. Selebihnya semua terdampak, dan yang paling parah terjadi di Kecamatan Kurau, karena memang kecamatan ini terletak dekat dengan laut, sehingga genangan memang cukup tinggi. Dan kali ini dibandingkan dengan musim penghujan tahun sebelumnya, menurut penuturan beberapa petani di wilayah Kurau, memang lebih tinggi. Dan kebetulan saat ini juga terjadi pasang besar air laut, sehingga genangan air hujan yang datang dari wilayah hulu, dari kawasan Kecamatan Bati-Bati, yang kemudian mengalir ke hilir, ke wilayah Kurau, kemudian menjadi lamban untuk turun, sehingga sampai sekarang tercatat sejak pertengahan Desember hingga saat ini genangan air di persawahan di wilayah Kurau masih cukup tinggi. Dan beberapa petani kemarin juga menginformasikan bahwa hingga saat ini genangan di sawah masih ada yang setinggi pinggang orang dewasa di beberapa tempat seperti itu. Dan kondisi ini juga menyebabkan cukup banyak tanaman padi unggul yang ditanam oleh petani setempat yang berumur sekitar 1 bulan, yang kemudian mati, dan sebagian juga rusak. Hal ini karena terlampau lama terendam total pada awal pekan pertama Desember lalu, dan kemudian intensitas curah hujan cukup tinggi hingga pertengahan Desember, sehingga kemudian hal itu menenggelamkan beberapa tanaman padi unggul di wilayah setempat, di wilayah Kecamatan Kurau, di beberapa desa, sehingga banyak tanaman yang mati karena lama terendam, batangnya menjadi rusak, lembek, dan hancur. Kemudian beberapa petani juga mengatakan bahwa saat ini mereka akan melakukan persiapan tanam dengan varietas padi lokal atau padi tahun, dengan pertimbangan antara lain ketika nanti misalkan ada kembali hujan dengan curah hujan tinggi, setidaknya risiko untuk tenggelam bisa sedikit terminimalisasi, karena padi tahun atau padi lokal adalah tanaman padi dengan rumpun yang lebih tinggi dan lebih kuat. Namun dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur, dan Perkebunan menyarankan kepada petani untuk tetap menanam padi varietas unggul. Paling tidak adalah padi varietas unggul lokal seperti Siam Lani, Siam Cantik, atau Siam Madu, dengan pertimbangan bahwa dari prediksi BMKG Kalimantan Selatan curah hujan yang tinggi sudah berlalu, sehingga kalaupun nanti masih ada hujan, diperkirakan tidak akan tinggi lagi, sehingga juga diperkirakan tidak akan memunculkan dampak yang signifikan seperti saat ini. Dan rekomendasi atau saran tersebut juga untuk kebermanfaatan petani agar bisa mendapatkan hasil, karena tanaman padi lokal keuntungannya adalah umurnya juga genjah dan harga jual juga lumayan tinggi. Sedangkan ketika menanam padi tahun atau padi lokal, tentu juga rentang waktu panen menjadi lebih lama, sehingga itu juga berpengaruh terhadap penghasilan petani. Eh, Dapat dilaporkan juga bahwa sebagian petani di wilayah Kecamatan Kurau, di beberapa desa, mereka juga tidak bisa tanam hingga saat ini karena lebih dulu terjadi banjir yang melanda persawahan mereka. Sehingga mereka saat ini pun juga sedang menunggu turunnya genangan di persawahan,
dan juga menunggu perkembangan cuaca sehingga mereka dapat bertanam, karena memang sebagian dari mereka belum sempat tanam, sawah mereka lebih dulu kebanjiran. Sebagai informasi juga pemirsa bahwa di wilayah Kecamatan Kurau, terutama permukiman warga yang berada dekat dengan bantaran sungai juga terpapar banjir rob, karena memang sejak pertengahan Desember lalu sedang terjadi pasang besar yang menyebabkan air sungai setempat meluap ke rumah-rumah warga dan mengenangi lantai-lantai rumah, termasuk juga akhirnya juga meluapi persawahan mereka yang juga akibat dengan curah hujan tinggi dan berbarengi dengan adanya pasang besar air laut ini. Demikian laporan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio ke rekan Justina. Silakan Justina. Terima kasih rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Pos melaporkan langsung dari Tanah Laut Kalsel. Selamat bertugas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.